Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga sehat dan penuh berkat Allah kita Yesus Kristus. Saudaraku, di dunia ini banyak sekali orang yang hidup terkucil atau dikucilkan masyarakat karena perbuatan atau pekerjaan yang mereka lakukan. Dan mungkin juga karena latar belakang kehidupan mereka. Kali ini kita akan belajar bersama dari bacaan Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tentang kehidupan Zakheus yang tidak disukai oleh masyarakat sekitar. Mari kita baca bersama saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, sebagai pemungut cukai yang tidak jujur, tamak, dan mungkin dibenci oleh masyarakat, Zakheus mendengar bahwa Yesus datang mengunjungi Yeriko, yaitu kota yang dikenal sebagai kota tertua terletak di lembah Yordan dekat sungai Yordan, yang sekarang di bawah pemerintahan Palestina. Zakheus ingin sekali melihat Yesus yang dipandangnya sebagai guru besar, yang telah banyak melakukan keajaiban Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Bukan hanya itu saja, bahwa segala keajaiban yang dilakukannya hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah sebagai Mesias yang telah dinantikan oleh bangsa Israel. Saya hanya bisa membayangkan apa yang ada dalam hati dan pikiran Zakheus saat itu, ketika guru besar memanggilnya turun dari pohon ara untuk datang ke rumahnya. Apakah kiranya Zakheus merasa bersalah, malu, dan tak berharga di hadapan orang lain? Mungkin pula tersudut, sudah terlalu jauh melangkah dan tidak tahu apakah ada harapan untuk kembali menjadi baik. Kita hanya dapat menduga. Namun saudara, Yesus memilihnya untuk datang ke rumahnya. Mungkinkah dari saudara ada yang mengalami hal seperti ini sekarang? Di mana saudara merasa begitu bersalah dan malu dengan apa yang saudara telah lakukan. Mungkin sulit sekali memaafkan diri sendiri. Seakan merasa terlalu jauh melangkah dan tak ada harapan untuk kembali,
untuk berbalik dan berjalan dalam kebaikan. Saudara merasa segalanya telah terlanjur. Sebagian masyarakat menyaksikan kejadian ini mungkin heran kenapa Yesus melakukan hal ini. Memilih Zakheus untuk datang ke rumahnya. Bukankah hal ini akan menghancurkan segala pekerjaan baik yang telah dia lakukan? Merendahkan reputasinya di hadapan orang-orang Yahudi dan para ahli-ahli Taurat atau pemimpin-pemimpin agama yang mungkin juga menyaksikan peristiwa ini. Tidakkah lebih baik Yesus tidak berhubungan sama sekali dengan orang-orang seperti Zakheus? Para pemimpin agama Yahudi, yaitu orang-orang Farisi, sangat membenci Yesus. Mereka iri akan pengaruh Yesus yang besar pada masyarakat. Mereka mengaku bahwa mereka suci dan mematuhi hukum Allah. Namun hati mereka begitu kotor, saudara, di hadapan Tuhan, penuh dengan dengki dan kemunafikan. Mereka memandang diri mereka lebih tinggi dari orang lain, apalagi terhadap orang-orang berdosa dan orang-orang yang tak mampu. Saudaraku terkasih, dalam kehidupan Allah kita Yesus Kristus yang melayani di dunia ini 2000 tahun yang lalu, Dia selalu melangkah dalam rencana Allah Bapa di sorga, sampai berakhir pada kayu salib. Tidak ada sesuatu yang Dia lakukan di luar kehendak Allah Bapa di sorga. Dia tidak peduli akan pendapat dan kritikan orang lain. Dia menyerahkan diri sepenuhnya untuk mematuhi segala perintah Allah Bapa. Pagi ini saya imani ada rencana Allah dalam pelajaran Alkitab kita sekarang ini, dan juga rencana Allah untuk saudara yang telah bergabung mendengarkannya. Kita bersama-sama mempelajari firman suci Tuhan, dan Roh Kudus memimpin kita saat ini, saudara. Yesus memanggil Zakheus untuk turun dari pohon ara. Zakheus merespon panggilan itu dan menerima Yesus di rumahnya. Saya sangat yakin Yesus tidak duduk bersama Zakheus mendata semua perbuatan-perbuatan Zakheus yang tidak baik. Yesus mempunyai rencana baik untuk kehidupan Zakheus. Seperti yang Yesus katakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tahu apa yang ada di hati Zakheus. Kebaikan Yesus membawa pertobatan di hati Zakheus, dan dia mengerti bahwa kasih karunia keselamatan untuknya lebih berharga dari segala harta yang dia miliki. Zakheus menerima pengampunan dan janji akan kehidupan yang kekal yang Tuhan telah berikan. Kehadiran Yesus telah merubah hati Zakheus. Dia mengakui perbuatan dosa yang dia lakukan, dan dia berjanji untuk mengembalikan lebih akan semua apa yang telah dirampasnya dari orang lain karena ketidakjujuran dan ketamakannya. Perbuatan yang Yesus lakukan sangatlah tidak merendahkan reputasi yang dimilikinya sama sekali. Namun dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah anak tunggal Allah Bapa di sorga. Dia memberikan harapan bagi mereka yang terbuang dan menunjukkan jalan terang pada mereka yang tersesat. Dalam kisah ini, saudara, masyarakat melihat kehidupan Zakheus sangatlah tidak berarti dan terhina. Namun Yesus melihat Zakheus dari pandangan ilahi, pencipta manusia, dan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan belas kasih dan pengampunan yang telah merubah Zakheus
untuk memperbaiki kehidupannya. Apakah kiranya yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara-saudaraku terkasih? Tuhan memilih seseorang untuk menunjukkan kebesaran kasih-Nya. Seringkali di saat-saat yang tidak terpikirkan oleh manusia. Apapun latar belakang hidup manusia, Tuhan bisa gunakan untuk kemuliaan-Nya. Saudara, Tuhan bisa menggunakan saudara untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Ada harapan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk datang dan menerima keselamatan. Zakheus memilih untuk berbalik dan memperbaiki segala kesalahan yang telah dilakukan setelah hatinya berubah. Maka saudara, Tuhan mampu merubah hati manusia. Keselamatan kekal jauh lebih berharga dari segala kekayaan dunia yang kita miliki. Saudaraku terkasih, di saat ini apabila saudara masih belum mengenal Tuhan Yesus, datanglah padanya. Terimalah keselamatan yang Dia berikan. Mintalah ampun akan dosa-dosa saudara. Jangan gantungkan hidup saudara dengan kekayaan dan harta duniawi yang tak dapat menyelamatkan hidup saudara. Hidup dalam kasih Kristus adalah kehidupan yang indah dan penuh berkat rohani. Suatu kehidupan yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia. Saya tidak bisa meyakinkan saudara, namun hanya Roh Kudus yang dapat menjamah dan menerangi hati saudara. Janganlah saudara tunda lagi. Datanglah pada Yesus, karena Dia mengasihi saudara sepenuhnya. Mari kita berdoa bersama saudara. Allah Bapa di sorga, begitu besar dan mulia Engkau Bapa. Kami bersyukur kami dapat kembali mempelajari firman-Mu. Bagaikan Zakheus, banyak dari kami yang telah dipilih Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Namun, masih banyak juga yang masih belum mengenal Engkau. Kami berdoa Bapa, agar kalau ada dari para pendengar pagi ini yang belum mengenal-Mu, bolehlah mereka datang dan menerima pengampunan dan kasih-Mu, agar mereka dapat berjalan dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau telah mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus Allah kami, Raja dari segala raja, kami berdoa. Amin. Amin saudara. Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali minggu depan.